Salam buat semuanya, salam buat jemaat Tuhan dimanapun berada, terlebih yang berada di rumah. Namun sebelumnya tetap pakai masker dan tetap jaga jarak ya. Izinkan saya untuk melepaskan masker karena ini di rumah. Ya, puji Tuhan sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, sesuai dengan pengumuman bahwa kita akan ibadah mulai di rumah atau tidak bisa berkumpul di gereja, bukan berarti kita tidak bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memimpin kita dalam ibadah secara daring, secara singkat, namun tetap yang kita tinggikan adalah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan angkat lagu pujian dan kita bersama-sama, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat mendengarkan dan sama-sama kita bernyanyi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, semoga pujian yang kita dengar menjadi kekuatan dalam hidup kita. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pedoman yang menguatkan kita dalam setiap kehidupan kita, juga berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Tuhan, Engkau masih melawat kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami ingin rindu mendengarkan firman-Mu, bahkan ingin beribadah walaupun melalui daring Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tak terbatas untuk selalu hadir di setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyertai, bahkan juga kami akan belajar firman-Mu. Biarlah Engkau juga menolong setiap umat-umat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada, yang menyaksikan ibadah melalui daring pada pagi hari ini atau pada siang hari ini. Tuhan, tolong Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sedang menyaksikan video ini dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam nats bacaan Alkitab Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Silakan dibuka Alkitabnya. Kalau sudah menemukan, mari kita baca bersama. Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam kesempatan ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, tema kita yaitu tetap percaya waktunya akan datang. Ya, kita percaya waktunya akan datang, di mana sebuah pertanyaan bagi kita semua dalam kehidupan kita. Kalau waktunya Tuhan akan datang, lalu apa yang kita kerjakan sebagai orang Kristen? Apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita? Sesuai dengan nats yang kita telah baca di dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16. Di dalam hal ini ada beberapa bagian yang harus kita kerjakan. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum saya sampaikan poin-poinnya, maka saya sampaikan dulu bahwa surat Efesus atau di dalam nats ini, Paulus menulisnya dia di dalam penjara, di saat dia di dalam penjara, dan kemudian dia mengirimkan surat untuk jemaat di Efesus, di mana sudah mulai ada pengajaran-pengajaran palsu yang akan mencoba menghalangi kebenaran firman Tuhan. Di mana Paulus menginginkan agar setiap jemaat Tuhan di Efesus yang telah mendengarkan firman Tuhan, yang telah mengetahui bahwa Yesus telah turun ke dunia dan telah naik ke surga, di mana dia telah melayani kita, menyampaikan firman Tuhan, agar setiap apa yang didengarkan oleh jemaat Efesus itu menjadi pegangan hidup dalam kehidupan mereka. Nah, ini kembali diingatkan oleh Rasul Paulus. Nah, dalam hal ini juga begitu juga kita membaca nats ini. Ya, bagaimana kehidupan kita yang saat ini semakin banyak godaan-godaan yang datang, baik di dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, bahkan dalam kehidupan keduniawian kita. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, apa sih yang harus kita kerjakan sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita? Yang pertama, layani Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Ya, melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Nah, dikatakan di dalam ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita diberikan tugas, ya, masing-masing berbeda, ya. Ada yang menjadi gembala,
ada yang menjadi pengajar, ada yang menjadi penginjil. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang biasa? Ya, mungkin yang bekerja, baik yang mungkin perkantoran, ya, ada pekerjaan yang mungkin seperti bertani, ya. Apakah bisa kita melayani Tuhan juga? Tentu bisa, Bapak Ibu. Ya, itulah yang menjadi tema kita tadi, atau yang menjadi bagian yang pertama tadi yang saya sampaikan, bahwa melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan. Artinya melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan tanpa dibatasi, ya. Bagaimana kita melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan kita? Satu hal yang perlu kita ketahui, ketika kita melakukan sesuatu, maka kita harus melakukannya untuk Tuhan, ya, bukan untuk manusia. Artinya gini, kalau seandainya kita sebagai pengajar, sebagai seorang yang melakukan pekerjaan di perkantoran, ya, maka hal-hal yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita di dalam pekerjaan adalah mungkin kejujuran, kedisiplinan, ya. Dalam usaha dagang kita melakukan hal yang jujur, ya, tidak seenaknya menaikkan harga. Nah, kemudian apa yang kita bisa lakukan lagi? Menolong, ya, mengasihi orang lain. Kalau seorang gembala, tentu dia memberikan pelayanan firman, mendoakan, ya. Yang seorang penginjil, tentu dia mencari jiwa, ya. Seorang pengajar mengajari setiap anak-anak, mengajari dengan kebenaran. Lalu kita sebagai orang awam, kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga bisa melakukannya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sehari-hari. Dengan apa? Melakukan setiap karakter-karakter atau teladan-teladan Yesus yang telah dia sampaikan, yang telah dia terapkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ya, selama dia melayani, kita lihat, kita baca firman, kita tahu, oh ternyata kita melakukan setiap pekerjaan untuk melayani Tuhan. Ingat, bukannya di gereja, bukannya di mimbar, tetapi dalam kehidupan setiap hari, baik dalam kehidupan keluarga, dalam sekolah, pekerjaan, dan apapun, kita bisa melayani Tuhan. Itu poin yang pertama yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita bisa serupa, kita bisa menerapkan karakter Kristus yang telah dia berikan, yang telah dia berikan teladan dalam hidupnya selama dia melayani, bahkan di dalam firman Tuhan setiap hari kita baca. Amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, poin yang kedua, Bapak Ibu, yang terkasih dalam nama Tuhan dan saudara sekalian, yaitu tetap berpegang pada kebenaran, ya, tetap berpegang pada kebenaran. Apa kebenaran? Yaitu firman Tuhan. Kalau dikatakan di ayat yang ke-15, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Ketika ada hal-hal yang menggoda kita dan pekerjaan kita, di dalam jabatan yang diberikan kepada kita dengan suatu iming-iming, dengan suatu syarat, bagaimana kita harus meninggalkan iman kita, maka akan diberikan yang namanya suatu jabatan. Jangan, Bapak Ibu, ya, saya akan yang percaya itu wajib ditolak, ya, karena kita udah percaya kebenaran. Itulah dimaksud kita harus berpegang teguh pada kebenaran. Mungkin di dalam sebuah remaja, di dalam sebuah pemuda, ada seorang gadis cantik, ya, ada seorang pemuda yang sangat cantik, kaya raya, tapi dia berbeda dengan kita. Maka itu bukan sesuatu faktor yang dapat mengubah iman kita untuk bisa datang kepada Dia untuk mengubah keyakinan kita. Ya, saudara yang terkasih, pemuda-pemudi, ya, dimanapun berada, tetap percaya, yakinlah akan imanmu. Hanya Yesus yang menjadi kepala kita, yang menjadi teladan kita, bahkan yang menjadi keselamatan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, puji Tuhan, dikatakan di sini, dengan berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, Dia adalah kepala. Dengan kita berpegang kepada kebenaran tadi, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, dalam setiap apa yang kita dengar, dengan pertumbuhan kita semakin yakin, maka segala apapun yang mencoba menghalangi, mencoba untuk menggoda kita, untuk meninggalkan iman kita, kita tetap yakin dan percaya hanya
Yesus keselamatan. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan. Luar biasa ya. Firman yang mencoba, yang selalu meneguhkan kita, yang selalu menguatkan kita di dalam situasi saat ini COVID-19, yang mana ini juga merupakan sebuah tantangan. Apakah kita tetap yakin kepada Tuhan? Bagaimana kalau keluarga kita mengalami hal tentang penyakit ini? Apakah kita tetap berpegang teguh atau kita tetap berpegang kepada keyakinan bahwa hanya Tuhan yang bisa memampukan, menyembuhkan, dan menyelamatkan? Itu kembali kepada pribadi kita. Tapi firman Tuhan menguatkan kita agar setiap apa yang kita alami, kita bisa berpegang pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itu poin yang kedua ya. Dan poin yang terakhir, tanpa saya berlama-lama karena waktu juga menunjukkan bahwa sangat terbatas, Bapak Ibu yang sangat luar biasa yang juga sedang mendengarkan firman Tuhan di pagi maupun siang hari ini dan dimanapun berada. Kita masuk di dalam poin yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu menjadi anggota tubuh Kristus ya. Menjadi anggota tubuh Kristus yang saling menguatkan dan mengasihi. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan di ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Ya Bapak Ibu, sebelum juga saya paparkan atau sebelum kita lebih memahaminya, saya sedikit juga akan membagikan atau membaca dari terjemahan Alkitab Perjanjian Baru ya. Dalam terjemahan sederhana ini oleh Lembaga Alkitab Al-Bata ya. Dikatakan di ayat yang ke-16 ini juga sangat menarik Bapak Ibu ya. Dikatakan, dialah yang mengatur supaya semua anggota disusun dan disatukan dengan sempurna. Dia itu siapa? Ya tentu adalah Tuhan atau Yesus ya. Supaya kita seperti tubuh yang bisa bergerak dan bertumbuh karena ada sendi-sendi dan anggota-anggota tubuh yang lain. Ketika tiap-tiap anggota berfungsi dengan teratur, kita seperti tubuh yang sehat karena saling menguatkan dan saling mengasihi. Itulah makanya saya berikan poin yang ketiga adalah menjadi anggota tubuh Kristus yang saling menguatkan dan mengasihi. Amin. Kita adalah jemaat Tuhan yang satu dalam Tuhan. Kita saling mengasihi dan menguatkan, kita saling mendoakan, kita saling menolong. Begitu juga dengan orang lain. Ajaran Kristen, orang percaya tidak membedakan siapapun dia. Selagi dia adalah ciptaan Tuhan, kita wajib menolong dan mengasihi. Bahkan ketika kita diperlakukan jahat, kita wajib mendoakan dia. Amin Bapak Ibu. Nah itu yang menjadi sesuatu luar biasa. Kita disatukan, kita adalah jemaat ya, kita adalah jemaat Tuhan yang disatukan untuk saling mengasihi, saling menguatkan di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa mendapatkan ini? Karena dari awal ya, dari awal kita sudah mendapatkan yang namanya kebenaran ya. Bagaimana kita bisa bertumbuh? Karena dari awal kita sudah terlibat di dalam melayani. Dalam melayani dalam apa? Dalam pekerjaan yang kita kerjakan, baik dia pegawai kantor, guru ya, pedagang, petani, pengusaha, segala apapun kita sudah terlibat. Sehingga kita semakin mengenal siapa itu Tuhan kita. Ketika kita sudah terlibat di dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, maka kita semakin berpegang teguh. Karena ada janji-janji Tuhan yang Dia berikan, yang Dia akan berikan kepada kita. Amin. Dan ketika kita sudah menjadi berpegang teguh, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita sebagai orang anggota tubuh Kristus yang tentu terwujud di dalam kasih yang sangat-sangat luar biasa kita berikan kepada sesama kita. Amin Bapak Ibu, saudara, luar biasa firman Tuhan ya. Jadi bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita ya. Dikatakan di dalam tema kita, tetap percaya waktunya akan Tuhan. Ya, kita percaya waktunya akan Tuhan. Lalu apa yang kita kerjakan Bapak Ibu? Itu tentu di dalam konteks ya, Efesus 4 ayat 11 sampai 16 ada 3 yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita wajib
menjadi pelayan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita, ya apapun profesinya. Kemudian yang kedua, tetap berpegang teguh kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, menjadi anggota tubuh Kristus yang saling menguatkan dan mengasihi. Saya yakin dan percaya jemaat GGP Anugerah merupakan jemaat-jemaat yang luar biasa yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap apa yang kita kerjakan, setiap komunitas, persatuan ya yang dikerjakan selama ini merupakan bagian dari pelayanan yang sangat luar biasa yang tentunya mengharumkan nama Tuhan. Amin. Baik Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan dan saudara-saudara yang terkasih, ya, demikian firman Tuhan yang saya sampaikan, yang saya bagikan. Bagaimana kita menjadi orang-orang percaya dan menantikan Tuhan dengan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, ya. Semoga COVID-19 ini bisa berlalu dan kita bisa kembali beribadah secara bersama-sama di gereja. Bahkan juga dalam kehidupan kita, mari kita terus berdoa agar COVID-19 ini kita terhindar, terutama buat keluarga, buat setiap lingkungan kita, bahkan juga masyarakat Indonesia. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya akan tutup firman Tuhan. Semoga firman Tuhan memberkati kita semua dan menjadi kekuatan, menjadi sesuatu pedoman dalam kehidupan kita untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu. Sungguh indah ketika kami berbicara tentang Engkau ya Tuhan, mendengarkan firman-Mu, bahkan menyampaikan setiap apa yang menjadi kesaksian kami di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkatilah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar, kami seringkan. Biarlah jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada, Engkau berkati mereka Tuhan. Terlebih jemaat-jemaat GGP Anugerah, Tuhan berkati. Mulai dari Bapak Gembala sampai semua majelis, bahkan juga jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan tolong. Jika mereka dalam keadaan sakit, Engkau sembuhkan. Jika mereka dalam keadaan batu, Engkau kuatkan. Jika mereka dalam keadaan ekonomi yang sulit, Tuhan Engkau bukakan solusi. Bagi orang yang belum punya pekerjaan juga, Tuhan Engkau yang menyediakan, bahkan Engkau yang menolong, membukakan jalan. Terima kasih Bapak di surga. Kami serahkan semua kehidupan kami, terlebih jemaat-jemaat GGP Anugerah, Bukit Anugerah, dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati. Bila setiap kasih karunia-Mu terus memberkati kami Tuhan dan menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Bagaimana kami juga mempersiapkan diri kami Tuhan dalam menyambut kedatangan-Mu Tuhan, di mana kami tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang boleh kami nikmati ya Tuhan, bagaimana kami bisa melayani Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, apapun Tuhan. Semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan, berpegang teguh dalam kebenaran. Dan tentunya Tuhan sebagai wujud dari semuanya itu, kami menjadi orang-orang yang saling menguatkan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Bapak di surga buat firman-Mu. Biarlah Engkau terus yang menolong kami dan memberkati dalam hari-hari ke depan juga Tuhan. Kami bisa kembali beribadah secara bersama-sama di gereja. Biarlah kami juga Tuhan diberkati dan dijauhkan dari COVID-19. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Biar pimpinan Roh Kudus Tuhan yang menyertai, sehingga bangsa kami terjauhkan dari COVID-19 ini Tuhan bisa tertangani dengan luar biasa, dengan aman, tentram, dan tentunya Tuhan tolonglah kami. Biarlah Engkau yang terlibat, biarlah Engkau yang memegang kendali atas bangsa Indonesia ini. Terima kasih Yesus. Kami akhiri pemberitaan firman dan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Shalom semuanya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga minggu depan kita bisa beribadah bersama, dan semuanya biarlah Tuhan Yesus yang menolong dan memberkati. Haleluya. Amin. Shalom.